Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini. Setelah sepanjang malam kita boleh menikmati pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasa-Nya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kembali pagi hari ini. Sebelum kita akan menjalani seluruh aktivitas kita mau datang kepada Tuhan sumber kehidupan. Kita mohonkan firman yang menuntun kita agar kita dimampukan menjalani sisa kehidupan ini senantiasa dalam perkenanan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tema firman Tuhan kita pagi hari ini atau renungan kita adalah firman Tuhan yang berkuasa. Puji Tuhan. Kita akan baca dulu satu ayat dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita memegang sebilah pedang yang sangat tajam? Nah, pedang yang begitu tajam sehingga hanya dengan sedikit sentuhan ia dapat memotong apa saja. Penulis kitab Ibrani menggunakan gambaran yang kuat ini untuk menjelaskan sesuatu yang jauh lebih tajam dan berkuasa. Firman Allah. Ayat ini bukanlah sekedar metafora puitis, melainkan sebuah pernyataan mendalam tentang karakteristik firman Allah. Kita akan melihat 3 poin utama dari ayat ini menunjukkan kuasa firman Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan itu hidup. Ayat ini mengatakan firman Allah hidup. Ini bukan buku mati yang berisi cerita masa lalu. Alkitab adalah kumpulan kata-kata yang hidup. Firman Allah penuh dengan Roh Kudus yang sama yang menciptakan alam semesta. Kuasa firman-Nya tidak terbatas oleh waktu dan ruang. Bapak Ibu Saudara, ketika kita membaca firman, kita tidak hanya membaca teks, tetapi kita sedang berinteraksi dengan Tuhan yang hidup. Firman-Nya dapat memberi kehidupan baru bagi kita yang mati secara rohani. Firman-Nya memberikan pengharapan di saat putus asa dan kekuatan di saat kita lemah. Bapak Ibu Saudara, kuasa ini bukan berasal dari tinta atau kertas, melainkan dari pribadi Allah sendiri yang berbicara melalui firman-Nya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan itu berkuasa dan menusuk amat dalam. Ayat yang kita baca, firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ini menunjukkan kuasa transformatif dari firman Tuhan. Pedang bermata dua adalah alat yang sangat efisiensi dalam pertempuran. Ia dapat memotong kedua arah. Firman Tuhan jauh lebih tajam, menusuk hingga ke dalam jiwa dan roh. Firman Tuhan menyingkapkan motivasi tersembunyi, dosa yang terselubung, dan kelemahan yang kita tidak sadari. Memisahkan sendi-sendi dan sumsum ini adalah gambaran tentang operasi yang sangat halus dan presisi. Firman Tuhan mampu membedakan hal-hal yang tidak dapat dipisahkan oleh manusia, yaitu jiwa dan roh. Membongkar pertimbangan dan pikiran hati. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan menelanjangi hati kita. Ia mengungkapkan mengapa kita berpikir dan bertindak. Bahkan ketika kita mencoba menyembunyikan dari diri sendiri.
Nah, firman-Nya mengoreksi, mendisiplin, dan membentuk kita. Ia tidak hanya menyentuh permukaan, tetapi mengubah hati kita dari dalam keluar. Puji Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan itu memberi kuasa untuk hidup dalam kebenaran. Puji Tuhan. Meskipun kuasa firman Tuhan mungkin terasa menakutkan, tujuannya bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk memurnikan dan membebaskan kita dari belenggu. Ketika firman Tuhan menyingkapkan dosa dan kelemahan kita, itu adalah langkah pertama menuju penyembuhan dan pemulihan. Mazmur 119 ayat 105 berkata, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Firman memberi kita arahan dan hikmat untuk menjalani hidup yang benar. Yohanes 15 ayat ketiga, "Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu." Firman Tuhan memiliki kuasa untuk menyucikan dan membersihkan hati kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan bukanlah sekedar teks kuno. Itu adalah suara Tuhan yang hidup dan berkuasa hari ini. Firman-Nya tidak hanya memberitahu kita tentang Allah, tetapi juga mengubah kita agar menjadi semakin serupa dengannya. Puji Tuhan. Marilah kita tidak mengabaikan kuasa yang luar biasa ini. Berilah waktu setiap hari untuk membaca, merenungkan, dan mempraktekkan firman-Nya. Biarkan pedang firman itu menyingkapkan hati kita, memurnikan pikiran kita, dan membimbing langkah kita. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Firman-Mu berkatakan besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Bapa, kami bersyukur pagi ini oleh firman yang kami dengar, menguatkan iman kami. Firman-Mu berkuasa, memulihkan, mengubahkan, menolong, membukakan jalan dalam setiap pergumulan kami, bahkan mampu membimbing langkah hidup kami dalam kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih. Diberkati kami semua pagi hari ini, dan kami percaya kuasa firman-Mu sudah melawat setiap kami. Hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah, keberkatan, dan kasih setia Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mohonkan berkat bagi kita semua.
Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.